Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone. My name is Mr. Ken. Today saya akan menjelaskan tentang materi yang akan kita bahas hari ini. Jadi materi yang saya akan bahas hari ini merupakan materi perkenalan diri. Jadi selama hidup kalian pasti kalian pernah mengenalkan diri kalian kepada orang lain atau kepada teman-teman kalian setidaknya satu kali selama seumur hidup, atau bahkan bisa terjadi beberapa kali karena Anda pasti akan bertemu dengan orang baru. Jadi materi perkenalan yang akan saya jelaskan ini adalah materi yang akan digunakan untuk memperkenalkan diri di ruang khalayak umum atau di depan orang banyak. Jadi informasi yang diberikan itu lebih banyak daripada perkenalan yang singkat. Jadi kalau perkenalan singkat, Anda cukup menyebutkan nama gitu saja, mungkin paling-paling nambahin tempat tinggal gitu. Tapi kalau perkenalan yang ini, Anda menyebutkan nama Anda, salam Anda, hobi Anda, terus cita-cita Anda dan sebagainya. Jadi it's common. Jadi kayak apa yang terjadi di kehidupan Anda gitu, itu Anda florkan ke orang-orang lain. Itu pun dasar-dasarnya saja. Mungkin apabila nanti dalam perkenalan itu cakupannya ada yang sehobi dengan Anda atau mempunyai tujuan hidup yang sama, itu bisa jadi teman akrab Anda, fine. Jadi memang informasi yang diberikan itu lebih lengkap. Jadi kalau perkenalan yang akan kita bahas ini, perkenalan yang kita bahas ini juga itu nggak selalu untuk orang banyak ya, audiensnya nggak banyak. Boleh juga untuk penpal. Jadi penpal itu adalah teman tapi yang cuma di dunia maya ya. Jadi orang mungkin sampai zaman sekarang juga masih banyak lah. Mereka cari teman secara random, lalu mengirimkan email. Nah, di dalam email itu ada introduction situ. Jadi memperkenalkan diri selengkap-lengkapnya gitu, untuk menyatakan ini loh, saya tertarik sama Anda, ingin menjadi teman Anda, dan alasan kenapa kok saya itu mencari teman online gitu. Nah, itu biasanya lebih lengkap lagi bahkan dari yang saya jelaskan itu. Kadang dia bisa sampai kenalin orang tuanya, lingkungannya, dan lain sebagainya. Itu namanya penpal ya. Jadi penpal itu masih ada, mungkin sampai sekarang nggak lewat email aja, mungkin bisa lewat inbox Facebook dan lain sebagainya. Random friends ya, jadi kayak situsnya ya, mungkin dia mencari teman secara random. Nah, untuk memperkenalkan diri ya, memperkenalkan diri juga ini ada caranya ya, karena tidak semua daerah ya itu bisa sama cara perkenalan dirinya. Jadi ada beberapa hal yang dikutip atau digarisbawahi yang mungkin tidak perlu untuk diungkapkan gitu. Jadi kalau Anda ke Amerika atau Anda ke Inggris gitu ya, itu ada beberapa hal yang tidak perlu kalian ungkapkan kepada orang lain. Contohnya seperti agama, what is religion, karena agama ini sangat sensitif, dan semakin kita hidup dengan banyak agama, majority ya, otomatis nanti ada yang namanya minoritas, ada yang namanya mayoritas, ada yang namanya mungkin agama yang kurang diperkenankan oleh banyak pihak. Jadi it's different with Indonesia menetapkan ada 6 agama, jadi harus memilih itu ya, wajib. At least minimal Anda harus punya agama gitu kan. Tapi kalau di Inggris dan Amerika, it's okay if you have no religion gitu. Kalau Anda nggak punya agama, it's fine. Misal ateis atau animisme, dinamisme, atau bahkan ya cuma ya aja, tahu aja gitu, tapi nggak gitu mengikuti agamanya, atau mungkin agama cuma dianggap sebagai kebudayaan, ya ateis tapi nikahnya gereja gitu. Jadi kalau kita keluar negeri, it's fine. Dan karena ke majority-nya itu, ke mayoritasnya itu, jadi kayak agama itu nggak sesuatu hal yang perlu diucapkan, karena takutnya nanti bakal menimbulkan stereotip. Jadi gitu. Jadi agama itu nggak perlu diucapkan. Nah, yang kedua adalah pekerjaan ya. Pekerjaan itu sebenarnya tidak begitu penting untuk diucapkan, walaupun sebenarnya derajatnya pekerjaan itu lebih baik lah daripada agama. Jadi kadang masih ada yang ngomongin pekerjaan, tapi kalau they feel like itu bukan hal yang big deal buat dia. Misal mungkin dia kalau pekerjaannya dia itu terlalu
mungkin tidak perlu diperkenalkan aja gitu. Jadi kan it's depend of them, itu serah mereka. Saya pun ada tanya tidak mau dijawab ya it's fine, nggak apa-apa gitu. Jadi hal yang tidak perlu diucapkan biasanya itu tadi ya, antara agama sama kerjaan gitu. Tanyanya juga sama, jadi di dalam perkenalan nanti kan ada tanya jawab untuk materi selanjutnya. Jadi mungkin tanya-tanya yang jelas itu ya kayak cuma what's your name, what's your hobby gitu, nggak lebih dari yang dasar-dasarnya aja gitu. Jadi ini kita maksudnya ke self introduction ya, karena saya belum menjelaskan yang sekalian memperkenalkan sama orang tua, kakek, nenek atau saudara laki-laki, saudara perempuan yang enggak. Ini self introduction dulu. Kenapa? Kalau Anda bisa self introduction, otomatis Anda bisa memperkenalkan orang lain. Itu kuncinya. Oke, so kita ke materi di sini ada introduction. Introduction mempunyai arti perkenalan. Perkenalan adalah cara kita membuat orang lebih paham akan diri kita. Jadi it should be ya. Perkenalan formatnya itu ada di yang saya tuliskan situ. Pertama, salam, nama lengkap, nama panggilan, tempat tinggal, tempat tanggal lahir, hobi, cita-cita, sekolah, sama salam penutup. Salam ini tapi it's different ya. Jadi it's different di Indonesia karena kita Indonesia hidupnya majoritinya Muslim gitu kan. Dan Muslimnya ini sangat mayoritas sekali gitu. Bila dipersenkan ini dia bisa lebih dari 60%. Jadi biasanya emang pakai kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Dan lain sebagainya yang mungkin mendekati agama gitu ya. Cuma kalau in US ya, US and in England ya, khususnya beberapa negara Eropa, mereka nggak mau itu tadi. Agama itu adalah hal yang sangat sakral untuk diucapkan gitu. Karena nggak semua orang punya pemikiran sama, apalagi majority Kristen di sana kelihatannya memang mayoritas, tapi sebenarnya kayak agama Kristen jadi kan udah kepecah gitu kan. Pertama udah kepecah, lalu kedua banyak yang memang kasarannya mereka cuma dicantumkan aja agamanya, tapi dalam kehidupannya dia ateis gitu. Jadi karena banyak problematika, banyak stereotip, jadi salam agama itu sangat tidak dianjurkan. Kecuali kalau memang Anda salamnya sudah tahu kalau dia agamanya apa, kemudian ya sesuai ya salamnya sesuai dengan agamanya dan dia fine dengan itu, oke. Biasanya orang US itu menggunakan hello, lebih kayak menggunakan hello or sesuai dengan jamnya ketemu, bisa good morning, good afternoon, good evening, good night, lalu ya dilanjut dengan how are you dan lain sebagainya gitu, biasanya mereka. Jadi memang kehidupan di Amerika itu Amerika dan Inggris ya, itu sangat-sangat menghindari stereotip dari agama. That's why ada aturan ketika Anda mengucapkan salam gitu. Jadi salam formalnya pakainya yang gitu, good morning, good afternoon, good evening, hello dan sebagainya gitu. Lalu di sini ada setelah menyebutkan salam, Anda menyebutkan nama lengkap. Kalau dibilang should be, kalau di self introduction, I think it should be. Kenapa? Ini adalah sebuah keharusan ya, Anda menyebutkan nama panjang Anda, karena untuk di negara sana ya, nama panggilan itu sangat banyak, sangat jamak, saking banyaknya orang ya, nama panggilan itu sangat mirip-mirip ya. Jadi kamu bisa menyebutkan siapa aja nama panggilannya John, itu pun banyak sekali, John, or Ashley, or whatever lah, banyak lah ya. Jadi jarang ada nama-nama yang unik ya. Jadi kita perlu tahu nama lengkapnya siapa. Kadang nama panjang sama nama panggilannya berbeda. Misal Sir James William gitu, nah panggilannya nanti jadi Willy dan lain sebagainya. It's so different. Jadi nggak notice gitu jadinya. Jadi nama panjang perlu kalian ucapkan. Kemudian nama panggilan, karena itu tadi nggak selalu nama lengkap dan nama panggilan itu sedarat ya atau sealinea. Jadi memang harus sebutkan. Kemudian tempat tinggal. Nah, di mana ada tinggal sekarang? Jadi tempat tinggal itu merupakan hal yang penting juga diucapkan, karena nanti bisa hubungan dengan mobilitas ya. Kalau oh iya ternyata tinggalnya dekat ya, jadi mempererat perkembangan dan sebagainya. Kemudian ada tempat tanggal lahir. Jadi tempat tinggal itu nggak sesuai dengan tempat tanggal lahir. Jadi seperti saya lahirnya di luar kota, tinggalnya di sini. Jadi memang sekalian aja. Kemudian hobi biasanya relates sama cita-cita gitu.
Jadi misal Anda suka masak gitu ya, my hobby is cooking, otomatis Anda biasanya cita-citanya jadi chef gitu biasanya. Tapi nggak terkadang ada yang memang realistik gitu, jadi ya lebih mendengar orang tuanya dan lain sebagainya. Ya, jadi cooking cuma jadi hobi aja. Tapi cita-citanya ya udah deh jadi yang lain aja, it's fine. Sekolah ya sama untuk mempererat mobilitas, ini kalau sekolah dekat dan lain sebagainya. Ada salam penutup, jadi nggak ada pembuka, yang kalau nggak ada penutup gitu. Jadi salamnya itu ada dua otomatis akhir gitu. Nah ini di self introduction. So saya harap di sini Anda paham ya, dari sini dari pengertian introduction-nya itu apa, format memperkenalkan dirinya itu bagaimana, it's depend on you, but I give you any format how to introduce yourself. Oke. Di sini I give you example ya. It's about me, but maybe it's not about me. Jadi ada beberapa yang bukan bagian dari kehidupan saya. I'm here. Oke, so di sini ada mungkin nggak terlalu banyak ya, karena sebenarnya bisa panjang. Karena saya bilang tadi ya, self introduction itu memang menonjolkan keperkenalan diri sendiri. Tapi biasanya orang lain boleh dicantumkan, jadi dia memperkenalkan dirinya. Selain itu di sini bisa sebelum thank you ya, di sini ada memperkenalkan siapa orang tuanya, siapa kakaknya, siapa adiknya, punya berapa kakak adik, bahkan hewan peliharaannya pun juga boleh ditaruh di sini. Jadi self introduction itu boleh menyeluruh sebanyak itu ya, boleh sedikit saja. Kalau sedikit saja, ini yang menurut saya wajib untuk diungkapkan karena benar-benar menyangkut sama your individual gitu. Oke, so di sini saya nggak mengartikan karena langsung saya jelaskan aja ya, dan Anda mungkin bisa melihat dari urutan-urutannya ya, masuknya di mana, dan keterangan khasnya. Kalau ada Ken Austin berarti nama lengkap saya kayak gitu. Nah, kalau kayak Ken aja berarti ini my nickname gitu, nama panggilan saya. Oke, so in here, hello, my full name is Ken Austin. Jadi halo, nama lengkap saya adalah Ken Austin. You can call me Ken. Jadi di situ ada panggilannya Ken. I was born at Mojokerto, 16 September 1997. Lahirnya di Mojokerto, 16 September 1997. Saya nggak cantumin umur saya karena pasti bisa dihitung sendiri ya. Berarti at least I'm 22nd or maybe 23rd this year. Oke, lanjut. Ada kemudian keterangan lanjutannya, ada I live at Jombang. Ini adalah tempat tinggal saya sekarang di Jombang. Lalu beda kan ya, jadi tempat tinggal saya di Jombang, lahirnya di Mojokerto. Jadi pen fakta yang sebenarnya terjadi. Nggak selalu orang lahirnya di Jombang, sekarang tinggalnya di Jombang. Jadi bebas sih sebenarnya, tergantung faktanya. My hobby is reading a book. It's like etok-etok ya sebenarnya. Jadi ini untuk menyatakan aja ya. Nah, my hobby is reading a book. Kalian di sini mungkin akan bertemu dengan verb ini. Read itu adalah kata kerja ya. Tapi kalau misal kata kerja ini dikasih verb ing, terus dikasih to be, lalu di sini ada hobby di sini ya. Nah, berarti ini read-nya, jadi reading ini dia nggak merujuk ke kata kerja, tapi dia merujuk ke sebuah nama atau sebuah julukan ya. Nah, karena dia fungsinya bukan lagi sebagai kata kerja, maka dia dikasih verb ing lalu dikasih to be gitu. Jadi dia merujuknya sebagai sebuah rujukan aja, kata keterangan. Dia berubah jadi kata keterangan, bukan lagi jadi kata kerja tapi jadi kata keterangan gitu. Jadi kalau dia nggak dikasih verb ing, dia jadinya kata kerja biasa, cari buku, baca buku. Tapi kalau reading a book, informasinya saya sukanya baca buku, like that. Kemudian di situ ada relate to I want to be a teacher ya, karena saya suka baca buku, otomatis saya jadi guru gitu. Jadi ya boleh lah masuk ya, jadi seperti itu. Walaupun sebenarnya misal I'd like to listening music, dan I want to be teacher, bisa kan, guru musik kan. Nah, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada I study at STKIP PGRI Jombang. Ini belajarnya di STKIP PGRI Jombang. Lalu di sini ada thank you. Ya cukup thank you gitu aja. Ini yang simple word ya. Jadi kalau kamu lihatnya di buku paket
lihat yang part temple ya, itu it's so long ya. Nah itu di bawahnya ini. Jadi nanti dia kan memperkenalkan ayahnya. My father's name is, misal my father's name is Johannes gitu. He works at pabrik apa gitu, factory gitu ya. Ciki factory. Nah, my mother's name is Juleha. She is a housewife, atau dia adalah seorang ibu rumah tangga. I have a sister. Saya punya seorang saudara perempuan. I have a brother. Saya punya saudara laki-laki. His name or her name, namanya dia laki-laki atau namanya dia perempuan adalah siapa gitu. Umurnya, terus habis itu tempat tinggalnya, hobinya, that's fine ya. Self introduction itu nggak selalu terbatas cuma ini aja. Bisa ditambah lagi sebanyak yang Anda bisa. Tadi fungsinya ke temple. Temple itu kan berarti Anda berinteraksi sama orang asing ya. Nah, dengan orang asing itu kemungkinan bertemu itu lebih sedikit daripada ya memang tetangga ya, daripada sama tetangga kan lebih sulit sama temple. Temple itu bisa beda lokasi yang sangat amat jauh. Jadi internet zaman sekarang itu udah masuk ke era globalisasi ya. Globalisasi pengertiannya kan tidak terbatas antara ruang dan waktu. Nah jadi temple itu memang sudah sangat sering terjadi, bahkan ketika di zamannya MySpace dan zamannya sebelum ada Facebook ya, jadi sekitar 2002 2003 itu memang banyak banget orang kirim acak secara acak gitu ya, temple gitu. Jadi mereka pakainya email gitu. Nah tapi karena sekarang udah banyak sekali platform dan lain sebagainya, penggunaan email untuk mengirimkan temple itu jarang. Jadi tiba-tiba langsung lewat sosial medianya apa. Dan itu sebenarnya juga ikut menggeser cara perubahan si temple itu sendiri. Jadi templenya ini sendiri nggak panjang gini, jadinya biasanya dia lebih singkat aja sih. Namanya apa, sekolahnya di mana. Karena apa? Karena sekarang itu globalisasinya lebih bagus daripada 2002 awal lalu. Jadinya kita bisa melihat kehidupan dia secara sehari-harinya tanpa perlu dia mengungkapkan dalam bentuk tulisan. Even Anda merasa bingung, Anda bisa masukkan contoh seperti SW, story WhatsApp. Di situ dia bisa melihat apa aja setiap hari yang terjadi. Jadi kita cuma perlu do a simple introduction untuk mendapatkan teman. Oke. So itu dari saya, materinya ini semua ya dari saya. Anda bisa mulai mempelajari tentang silsilah keluarga, apa itu ayah, apa itu ibu, apa itu saudara, dan lain sebagainya. Itu nanti bisa membantu Anda ketika mengerjakan soal-soal ya. Nah, yang ada menjadi guru kalian, karena ya intinya introduction itu Anda harus tahu cara memperkenalkan Anda, memperkenalkan keluarga Anda, otomatis Anda harus tahu silsilah keluarga Anda siapa, panggilannya kakek, nenek, paman, dan lain. Lalu hubungan mereka semua. Misal seperti Jonah itu siapanya Nancy gitu. Misal Nancy ini neneknya lah. Nenek ini berarti bahasa Inggrisnya apa? Jadi memang perlu tahu seperti itu. Banyak pertanyaan tipe seperti itu yang mungkin akan perlu. So that's all from me. I'm sorry if I have mistakes. Don't forget to study at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.